etika di sana seperti etika di keraton. Semua penuh dengan adat kesopanan dan lain-lain. Cuma cerita orang aja itu. Jadi gini, Keraton Kidul itu didampingi keraton-keraton kecil yang lain. Mereka Rogo Sukmanya masuk kemana dulu? Kalau masuk ke galongan yang keraton jin Islam, jin air, ya seperti itu. Jadi mereka itu. Tapi kalau di keraton Ibu, semua tatanannya seperti tatanan keraton. Ada tata cara, ndak boleh apa. Makanan juga kami suguhin juga ndak boleh dimakan. Gitu. Nah, sesajen yang dilarung oleh manusia gitu ya, berupa kepala sapi dan lain sebagainya, itu tuh bener-bener sampai ke sana atau gimana sih ngejelasin itu supaya kemudian ada keterhubungan dari sesajen yang dikirim sampai ke istana ya. gitu? Jadi gini, misalnya ini sesaji. Iya. Yang Kanjeng Ibu hanya perlukan itu adalah simbolik dari sesaji tadi. Oh. Sesaji tadi kan dilarung ke laut. Iya, iya. Itu yang makan hanya penghuni lautnya. Mereka boleh makan itu setelah dilihat sah sama ibu, diterima, baru ini dilarung ke laut, itu direbutan nanti. Makhluk-makhluk di laut itu banyak makan, goib-goib itu. Jadi itu kenapa sesaji itu hanya di awal aja, lambangan dari apa yang kita datang tadi, sesaji tadi, sesajen tadi. Baru nanti ibu menyetujuinya, ibu nggak perlu sesaji itu. Ibu nggak perlu sesaji iya, itu. enggak, tapi perlunya Setelah hatinya orang yang datang itu. Oke. Ibu kan rasanya yang terkonek kan ya. Iya. Nah, tetapi kemudian Ki Budi mengatakan bahwa setelah itu kemudian dijadikan rebutan oleh makhluk gaib. Iya. Bukannya sebenarnya itu sudah habis dimakan ikan-ikan besar yang ada di laut itu? Kan penghuni laut itu banyak, termasuk ikan. Jadi pokoknya yang intinya tuh Kanjeng Ibu tuh hanya ingin kesungguhan orang tadi. Wangian dari sesaji tadi. Yang sisa itu kan sampah. Hanya sampah aja. Makanya kalau sudah kena air laut atau sudah didoakan itu hanya sampah aja. Oke. Seperti itu. Nah, sebagai seorang kuncen, kan, pernah dengar mungkin ya tentang apa tuh namanya harta karun, Bung Karno dan lain sebagainya. Kak, itu tuh beneran ada apa hanya mitos sih? Itu makanya ada satu tokoh besar di Gunung Kidul, dia bilang sepanjang selatan itu adalah harta yang terpendam. Memang selatan itu tempat penyimpanan harta banyak sekali. Luar biasa. Cuma kalau yang saya dibilang muncul goib itu biasanya saya sangat tidak setuju. Seperti itu. Tapi kalau harta yang berupa yang lain tuh memang bisa seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir akan disampaikan oleh Mas Dodi. Oh iya. Jadi karena vibrasinya Mas Budi itu bagus kata teman-teman itu, nggak tahu rahasianya apa, tanyain aja sekalian nanti. Kanjeng Dodi. Oke, Kanjeng Budi. Iya. Terima kasih ya. Iya, Pak. Ini saya mau melanjutkan pertanyaan dari Mas Hendra ini. Iya. Saya mau flashback kembali ke ketika waktu kasus pendaki yang hilang. Pendaki yang hilang tersebut itu waktu di gunung itu, kira-kira apa yang bisa menyebabkan pendaki tersebut itu hilang, masuk ke dimensi yang lain gitu. Terus apakah ada cara agar orang tersebut itu bisa kembali lagi ke dimensi yang real sekarang? Iya. Ini saya jawabnya, ini kan ke gunung, saya minta izin gunung ya, saya jawab. Jadi pendaki hilang itu faktor utamanya kita nggak bisa dulu ngomong soal gaib. Faktor utama pasti biasanya kelalaian dulu atau ada masalah. Kebanyakan orang mendaki itu kalau ada masalah di awal, biasanya sangat berbahaya untuk di gunung. Setelah itu faktor gunung mengambil, itu gunung memilih itu hanya yang sesuai dengan ini aja, kriteria yang gunung mau. Misalnya hilangnya anak laki-laki yang ganteng, hilang tiba-tiba menghilang terus tidak diketemukan lagi. Itu tapi karakter dia memang masuk ke dalam apa yang gunung mau. Tapi mereka itu biasanya adalah latar belakang adanya masalah di saat mau berangkat. Selalu begitu. Semua kan orang kadang-kadang pelarian mau refreshing ngilanginnya apa ke gunung. Ada masalah yang mereka alami. Jadi itu yang menyebabkan dia bisa seperti itu. Kalau orang cuma biasa aja, dia happy-nya naik gunung dengan tujuan itu, belum tentu bisa. Aman-aman saja? Aman-aman saja. Karena hatinya sedang gundah, makanya goib bisa mempengaruhi.
seperti itu. Berarti mereka yang hilang itu bermasalah ya? Ada yang bermasalah dan Terus tidak. mungkin tidak pamit ke orang tua atau Iya. gimana gitu. Iya, makanya kebanyakan yang mendaki gunung yang biasa hobi itu kan aman saja mereka selalu. Kemana aja mereka daki kan aman. Tapi kan banyak yang cuma ikut-ikutan dengan kepengen nunjukin kegagahan dan lain-lain, pasti selalu ada masalah di balik itu. Dan dia nggak tahu aturan apa di gunung itu, seperti itu. Iya, Tapi kalau gunung menurut saya nggak terlalu radikal kalau ngambil, paling beberapa gitu. Habis itu stop berapa lama, tidak. Iya, tidak ini karena kalau hilangnya manusia dalam rangka besar itu biasanya mengganggu tatanan alam. Biasanya Iya. mereka akan diminta pertanggungjawabannya oleh pemimpin yang lebih tinggi. Seperti itu. Tatanan alam, jangan lupa tatanan alam itu mempengaruhi semuanya. Misalnya orang bilang sama saya, "Kanjeng, stopin hujan." Saya tidak berani. Karena tatanan alam, hujan tuh harus turun di tempat itu. Pasti semua ada maksud. Kita nggak bisa. Misalnya terjadi banjir di sana. Saya juga nggak berani ngomong apapun karena terjadinya banjir di sana pasti ada sebab dari datangnya banjir itu. Seperti itu. Jadi alam ini sebenarnya udah berjalan sendiri. Ketika ada orang yang mau punya hajatan, ada event-event besar, kan biasa kan ada prepare, Iya. pawang hujan, Iya. mengundang pawang hujan. Terus kayak kasus itu gimana? Ya, pawang hujan tuh bertugas untuk memindahkan hujan. Nah, akhirnya coba perhatiin hidupnya pawang hujan. Kalau dia melanggar alam, pasti mempengaruhi dalam kehidupannya. Coba teliti tentang kehidupan semua pawang hujan. Mereka bertentangan dengan alam, Itu pengaruh ke keluarganya, Ke bahkan kehidupan. keuangan, kehidupan sehari-hari. kehidupan. Saya tidak ngomong keuangannya, kehidupan terpengaruh. Karena siapa orang itu yang berani mengubah alam, tatanan alam. Semakin waskitanya seorang petapa, saya kan suka sekali menenangkan diri. Kita menuju ke jalan resi atau keberamahan. Jadi semakin waskitanya seseorang, dia akan menyadari bahwa semua alam ini harus berjalan dengan semestinya. Tidak bisa kita ganggu. Seperti itu. Ini masih tetap berseputar pawang hujan. Iya. Seperti pawang hujan itu kan mereka itu melakukan apa ya? Minta restu, minta izin kepada semesta juga. Mungkin ada beberapa saat yang dia butuhkan hanya untuk sekedar mengabulkan hajatnya biar tidak sampai turun hujan gitu. Iya. Jadi gimana? Nah. Mereka kan tetap mintanya ke semesta juga. Oke, pertanyaan saya, siapakah mereka bisa mengatur semesta? Jadi biasanya mereka menggunakan bantuan dari yang selama ini dia kerjasama. Goib itu yang memindahkan, goib itu yang apa? Alam akan membiarkan itu terjadi, tapi ada karma di balik itu. Apa yang Anda lakukan, Anda akan petik hasilnya. Seperti itu. Saya anjurin kalau mau mencapai kewaskitaan, itu harus mulai dikurangi. Karena setelah mulai masuk menapak ke jalan kewaskitaan, yang maksudnya kebenaran alam itu muncul, kita akan tahu bahwa kita ini hanya hidup di dunia ini ya mengikuti kehendak alam. Kita ini digerakin, bukan kita yang menggerakkan. Seperti itu aja. Oke. Saya lanjutkan. Ada ini kasus pesugihan. Seorang bapak ini melakukan pesugihan. Sukses, besar, ya, kaya raya. Betul. Ini anaknya tahu bahwa si bapak itu melakukan pesugihan. Ya. Terus anak ini ingin pesugihan itu bisa diputus. Dia tidak ingin melanjutkan seperti kayak bapaknya. Hal yang kayak ini, apakah dimungkinkan untuk bisa diputus masalah perjanjian pesugihan tersebut? Oke, kalau bapaknya pesugihan, anaknya ingin diputuskan, bisa dilakukan, tapi memang tahapnya sangat susah dan memakan korban. Yang bisa memutuskan perjanjian itu orang itu sendiri. Dengan pertaruhan, dia harus mengembalikan semua yang telah dia dapatkan. Atau korban apapun yang dia pertaruhkan. Kalau bapak ini hidup masih anak ini harus mencari orang yang sangat mumpuni baru bisa. Kalau nggak akan bisa. Kebanyakan sih hampir dihitung jari yang bisa gitu. Karena dia memutuskan pesugihan dari bapaknya nggak bisa. Soalnya Gusti aja membiarkan. Karena ada hukuman di balik itu. Kenapa dia bisa ini? Nah, lain kasus kalau bapaknya meninggal.
berarti pesugihan itu harus diturunkan. Nah itu dia harus mencari orang yang mumpuni untuk lanjutkan. Tapi kalau di stop, berarti akan terjadi kemunduran dalam yang mereka miliki, kehancuran. Jadi pesugihan itu kalau tidak dilanjutin, hancur. Diambil lagi hartanya. Bukan diambil lagi, akan hancur semua, hilang begitu Iya, saja. hilang. Iya, dan mereka akan hidup lebih parah daripada awal. Seperti itu. Misalnya sepele, dia jadi orang beragama nih. Oh, tutup pesugihannya, uang nanti kita kasih ke masjid. Setelah uang itu disumbangkan itu apa yang terjadi? Kehancuran besar akan terjadi. Karena uang itu berasal dapat awalnya bukan dari sana. Salah tempat dia naruhnya. Akan terjadi kehancuran juga di berikutnya. Jadi susah ya, namanya harta dapat yang kayak gitu, kalau tidak dilanjutin ya akan kembali dan lebih melarat daripada awal. Seperti itu. Meskipun di sini kan kasus seperti anak tersebut kan tidak tahu apa-apa ya. Itu tetap ada apa ya, efek Ada Pak, lanjutan dari itu janjian. ada. Jadi efek itu bukan cuma dari pesugihan aja Pak. Bapak tahu nggak, dosa yang dilakukan oleh orang tua dan leluhur itu nurun ke anak. Kalau belum diberesin karma di awalnya. Jadi apalagi pesugihan. Jadi ada banyak orang bertanya sama saya, Kanjeng bagaimana kalau kok orang ini hidupnya susah? Nah saya cari tahu ternyata leluhurnya dulu ada karma yang nyangkut. Jadi panjang turun, apalagi pesugihan pasti turun. Jadi seperti itu Pak. Untuk kasus pesugihan itu ya, apakah bisa misalnya saya pengen pesugihan, tapi saya nggak ingin jadi korban, bahkan anak keluarga saya nggak pengen saya jadi korban. Terus saya bisakah memakai orang lain, entah itu teman, orang nggak dikenal, yang dipakai untuk jadi tumbal itu? Bisa, tetapi hanya orang yang dikenal. Jadi orang yang udah bertemu dengan Bapak, iya dengan Bapak, seperti pegawai, bisa. Bapak masukin aja pesugihannya pegawai akan korban 1 tahun 1. Dia kan suruh tanda tangan surat yang Bapak kasih untuk perjanjian kerja, kan dia nggak baca semua. Mana ada orang yang melamar kerja baca semua surat perjanjian kerja. Habis itu dia tanda tangan, Bapak simpan kembali. Nanti dia pulang kerja, suatu saat waktunya kecelakaan dia meninggal. Itu adalah korban yang untuk itu. Seperti itu bisa, tapi itu termasuk yang paling tega tentang itu. Paling sadis. Paling sadis. Nggak bisa asal comot, ketemu di jalan ingin itu nunjuk. Nggak bisa, harus ada komunikasi dulu dan dia setujui apa itu Bapak, apa yang Bapak mau. Jadi kalau pegawai kan, ayo kamu kerja sini, tanda tangan ini, kamu setuju toh? Setuju. Itu udah terikat perjanjian. Makanya jangan gampang hati setuju dengan sesuatu yang nggak dibaca dulu gitu. Goib itu sepele tapi mengikat. Oke. Nah ini ada pertanyaan, apa resep vibrasinya Kanjeng Budi ini kok bisa luar biasa? Kalau saya itu suka sebenarnya intinya menyatu dengan alam. Menyatu dengan Iya. Saya tinggal di pertapaan Gandung Melati di Cangkeringan. Itu tuh alam semua, mata air dan lain-lain. Tiap pagi itu saya hanya duduk tenangin diri. Jadi begini, orang harusnya kayak gini. Kalau orang sampai enggak kayak gini, berarti ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Baik ada masalah dan lain-lain gitu. Kalau masalah tidak bisa mengikat Anda, vibrasi Anda akan naik. Seperti itu. Oke. Seperti itu. Oke. Ki Budi, pertanyaan terakhir. Iya. Kan sekarang kan kemana-mana sama Pak Heru. Iya. Apa yang membedakan Kanjeng Heru dengan pengusaha-pengusaha yang lainnya? Saya kenapa ikut Pak Heru itu sebenarnya bukan soal lain-lainnya. Saya senang nama beliau karena beliau itu adalah pejuang budaya Jawa. Beliau berusaha, beliau juga mempertahankan budaya, beliau melestarikan tentang adat istiadat, misalnya kami rawuh kemana, ziarah kemana. Itu yang sulit dicari zaman sekarang. Nggak ada pengusaha yang mau mikirin seperti itu. Jadi saya tuh begitu lihat awal beliau seperti itu, saya mau jadi teman beliau. Iya, jarang ada pengusaha yang mau sisihin dari hasilnya untuk memperjuangkan budaya, membangun apa tuh jarang. Zaman sekarang kan semua mikirin mau beli mobil mewah, mau beli apa gitu. Kalau beliau enggak, ayo kita naik, ziarah kemana, kita ini, ayo di mana dibangun. Itu pejuang budaya itu sulit dicari zaman sekarang. Semua orang hanya mikirin, mobil mewah, rumah bagus. Dia enggak begitu Pak Heru tuh. Makanya dari jiwa beliau tuh aku bilang, wah ini sulit cari orang seperti ini.
apa adanya. Beliau pagi-pagi hanya berjalan dengan nggak pakai sendal, beliau lakukan lakunya. Jadi jarang pengusaha seperti itu sekarang. Itu yang bikin saya mau tinggal di tempat beliau di pertapaan itu. Karena beliau ya seperti itu. Karena untuk pejuang budaya yang mempertahankan adat istiadat awal tuh sudah sangat jarang Dan sekarang ini. nggak Iya. pernah perhitungan ya. Wah, udah sangat jarang sekarang. Bener-bener jarang. Saya udah ketemu banyak orang dari Jakarta sampai ke Yogyakarta. Nggak ada yang kayak gitu. Semua Artinya dia nggak hitung-hitungan, nggak pelit. Pak Heru tidak dia. Iya. Jadi di desanya nama beliau tuh ya dikagumin masyarakat tuh. Ya itu Pak Heru maju, masyarakat maju. Oh gitu. Seperti ya? itu iya. Di sana. Keren. Itu Makanya sekali-sekali jalan ke Bedoyo. iya, iya. Coba lihat reaksi masyarakat di sana. Masyarakatnya sangat welcome sekali. Saya aja yang cuma tinggal di pertapaan beliau, masyarakat kalau saya datang tuh dikasih makan, Oh. dikasih apa. Misalnya dia bilang, ibu-ibu, kamu tinggal di mana, Dek? Saya bilang di pertapaannya Pak Heru. Petik Pak, Dek, boleh metik salaknya. Ambil aja sepenuhnya. Seperti masyarakatnya seperti gitu. Makanya saya bilang, wah, jarang sekali orang yang bisa harum di daerahnya gitu kan. Itu. Seperti itu yang beliau selama ini. Saya nggak mau diwawancara ya. Itu susah. Dia nggak mau. Kaosnya itu apa sih tulisannya? Ini Gandum. pertapaan Gandum Melati. Gandum Ini iya, Melati. Gandum Melati. Gandum. Ini pertapaannya milik Pak Heru yang sekarang saya tinggal di sini. Oke. Jadi ada mata air sakral yang dulu orang-orang kalau sakit, kalau apa mandi ke sana. Itu sekarang dibikin bagus sama Pak Heru dan hanya